Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 7. Lupa ingatan dan kekhawatiran. Sudah 1 hari, Han belum juga sadar dari komanya. Sekretaris Pian yang menjaga Han begitu mengkhawatirkan keadaannya. Sekretaris Pian selalu menyalahkan dirinya yang tidak bisa menjaga tuannya. Seharusnya dialah yang menggantikan posisi Han berbaring sekarang. Tentu saja, jika sekretaris Pian ikut, maka dirinya lah yang akan menyetir mobilnya. Tapi bagaimanapun, itu semua sudah menjadi takdir. Sekretaris Pian menatap tuannya dengan sepasang mata yang penuh penyesalan. Bukan itu saja, Sekretaris Pian pun belum memakan sesuap nasi pun semenjak Han masuk ke rumah sakit. Wajah Sekretaris Pian sekarang terlihat pucat dari sebelumnya dan bibir yang kering. Tuan, saya berjanji akan menemukan pelaku kecelakaan ini, lirih Sekretaris Pian. Detik dan menit berlalu. Apapun kehendak yang di atas, maka akan terjadi, meskipun itu terlihat sangat mustahil. Perlahan, jari-jari tangan kanan Han bergerak dengan perlahan. Hal itu tentu saja tak luput dari penglihatan Sekretaris Pian. Tuan, ucap Sekretaris Pian yang refleks langsung berdiri dan berjalan menghampiri bangsal Han. Tanpa memanggil sebutan tuan lagi, Sekretaris Pian segera memanggil dokter dengan cara menekan tombol darurat. Betapa senangnya Sekretaris Pian ketika melihat tuannya sudah mulai sadarkan diri. Sepasang bola mata nan indah perlahan terbuka. Han membuka perlahan matanya yang nampak berat itu. Tuan, ucap Sekretaris Pian lagi dengan nada lirih bercampur bahagia. Saat dua bola mata indah itu terbuka, dokter pun juga tiba. Cepat periksa Tuan, titah Sekretaris Pian langsung setelah melihat kedatangan dokter bersama dua susternya. Baik Tuan, silahkan mundur dulu. Sekretaris Pian mundur dan mundur ke belakang. Sementara Han, dia hanya diam saja melihat dokter memeriksa keadaannya. Selang beberapa menit, akhirnya dokter selesai melakukan pemeriksaan terhadap Han. Bagaimana keadaan Tuan muda, Dok? Tanya Sekretaris Pian khawatir. Begini Tuan, karena kecelakaan waktu itu, Tuan muda mengalami benturan yang cukup keras di kepalanya. Sahut dokter yang terdengar tidak terlalu jelas. Cepat katakan, apa yang terjadi kepada Tuan? Sekretaris Pian menarik kerah baju dokter itu dengan kesal. Dokter itu sedikit terkejut karena kerah bajunya ditarik oleh Sekretaris Pian. Perbuatan Sekretaris Pian segera dihentikan oleh Han. Pian, ucap Han yang terdengar lemah. Maaf, Sekretaris Pian segera melepaskan tangannya dari kerah baju dokter itu. Bagaimana perasaan Tuan muda? Apa Tuan merasa sedikit melupakan sesuatu? Tanya dokter penuh selidik. Mendapat pertanyaan dari dokter membuat Han terdiam. Han memikirkan sesuatu yang sepertinya tidak bisa dia ingat sama sekali. Perlahan-lahan Han merasakan sakit di kepalanya akibat memaksa untuk mengingat sesuatu. Ada apa Tuan? Tanya Sekretaris Pian khawatir melihat Han yang sesekali memejamkan matanya. Bahkan keringat dingin mulai bermunculan di wajahnya. Tidak perlu diingat Tuan, itu hanya akan menyakiti diri Tuan. Jelas dokter tersebut. Mendengar penjelasan bertele-tele dari dokter, membuat Sekretaris Pian menjadi bingung dan bertambah kesal.
Cepat katakan. Sekretaris Pian menatap dokter di depannya dengan tajam, membuat siapa saja yang melihatnya akan ketakutan. Sepertinya cedera itu cukup parah, namun tidak berakibat fatal. Tuan muda mungkin tidak bisa mengingat kejadian beberapa hari lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu. Dokter itu menjelaskan sambil memandang ke arah Han untuk meminta bantuan melepaskan diri dari tatapan sekretaris Pian. Kau yakin luka Tuan tidak parah? Tanya sekretaris Pian penuh penekanan. Iya Tuan, Tuan muda hanya butuh istirahat yang cukup saja. Nanti akan saya resepkan obatnya. Baiklah kalau begitu. Saya sepertinya harus pergi dulu Tuan. Pamit dokter itu karena tugasnya sudah selesai. Obat akan segera datang. Kami permisi. Ketiga orang itu membungkuk di depan Han, barulah pergi. Setelah dokter pergi, sekretaris Pian kembali menatap tuannya yang terbaring. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Han. Aku tidak bisa mengingat kejadian kecelakaan ini, ungkapnya. Tuan istirahat saja. Masalah ini biar saya yang selesaikan dan mencari pelakunya, ucap sekretaris Pian. Han hanya menurut. Dia harus secepatnya mengingat hal yang dia sudah dilupakan. Setelah keluar rumah sakit, sepertinya aku juga harus bertindak, batin Han. Akan ada kesalahpahaman yang begitu panjang nantinya, dan pasangan yang romantis. Pagi-pagi sekali, Hana sudah siap untuk pergi ke kampus. Hana begitu semangat dan tidak sabar lagi untuk melihat dunia luar. Hana panggil Rian kepada adiknya. Iya kak, apa ada sesuatu? Tanya Hana balik. Dia tengah duduk di depan meja riasnya, ditemani Santi yang sebelumnya membantu untuk bersiap. Apa Hana yakin akan pergi ke kampus seperti ini? Kakak mengkhawatirkanmu, ucap Rian lembut. Dia menatap adiknya dari pantulan cermin. Hana saat ini berada dari biasanya. Biasanya rambut Hana terurai panjang, tapi sekarang dia malah menginginkan untuk mengepangnya. Ayolah kak, Hana hanya ingin merasakan kejadian di film-film. Hana memelas, bibirnya sengaja dia manyunkan. Hana, tegur Rian kesal. Tanpa menunggu dipersilahkan, Rian langsung mencubit hidung mancung Hana. Hukumanmu yang sudah berani berkhayal seperti itu, ucapnya. Hana cemberut dan mengusap hidungnya yang sedikit sakit akibat cubitan. Kakak jahat. Hana berpura-pura menangis. Melihat Hana menangis, membuat Rian merasa bersalah karena sudah mencubit adiknya. Baginya, air mata Hana begitu berarti. Rian tidak ingin melihat air mata Hana sampai lolos di pelupuk matanya. Hana, panggil Rian lembut dan Hana pun langsung menoleh. Maaf kak, sahut Hana bersalah. Akhirnya, Hana mengerti kekhawatiran kakaknya. Harusnya dia tidak melakukan hal ini. Rian mengajak Hana untuk berdiri dan memeluknya. Lakukanlah apa yang Hana inginkan. Kakak akan berusaha mengerti. Tapi, jika ada sesuatu nantinya, kakak tidak akan mengizinkan Hana lagi untuk keluar. Tukas Rian sedikit mengancam kepada adiknya. Rian hanya takut jika adiknya seperti ini, maka akan membahayakan nyawanya. Bagaimanapun, musuh tidak bisa terus dihindari. Jika hari itu tiba, maka akan sangat berdampak pada Hana. Kakak tenang saja, Hana berjanji
akan baik-baik saja nantinya. Balas Hana tersenyum memeluk kakaknya. Santi yang melihat dan mendengarkan pembicaraan kedua kakak beradik itu menjadi terharu. Semoga Nana Muda baik-baik saja nantinya, batin Santi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.